Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 dengan beranggotakan Fazen Syaskawa Caksono dengan NIM 1301184335 dan rekan saya Aswin Zulfi yang berNIM 1301174340. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang algoritma greedy minimum spanning tree yang menggunakan metode prim. Kita mulai dari algoritma greedy itu sendiri, yang artinya serakah rakus tamak, tetapi prinsip utamanya adalah berdasarkan data yang sudah ada, kita ambil data yang terbaik tanpa memikirkan past choice ataupun future choice-nya. Namun, algoritma ini dapat menghasilkan solusi yang efisien dan sederhana. Skema umumnya adalah dimulai dari empty set dan akan menambahkan data ke himpunan secara berurutan hingga himpunan tersebut mencapai solusi yang diinginkan. Lalu, di setiap algoritma greedy pasti ada iterasi, yaitu selection procedure, feasibility check, dan solution check. Selection procedure ini untuk melakukan pemilihan data, feasibility check intinya untuk melakukan pengecekan kelayakan, dan solution check untuk melakukan cek apakah solusi itu sudah tercapai. Lalu kita mulai dari apa itu minimum spanning tree. Kita mulai dari analoginya saja, apa itu minimum spanning tree. Contohnya adalah jikalau kita ingin melakukan pembangunan jalur telekomunikasi dan kita akan menghitung kabel yang akan disambungkan ke 5 kota contohnya. Lalu kita akan memilih panjang kabel yang minimal berdasarkan kos-kos dari setiap penyambungan kota tersebut. Ataupun contoh lainnya, kita akan membuat jalur listrik. Di bagian kanan ada contoh graph tree-nya. Manakah graph tree yang benar? Yang kanan adalah yang benar. Mengapa? Karena graph tree yang di kanan itu adalah acyclic atau tidak balik lagi ke vertex jika dipilih lagi. Terus connected, saling berhubungan, dan indirect graph. Bagian yang kiri itu salah dikarenakan dapat balik ke vertexnya sendiri, contohnya seperti ini, maka disebut cyclic, dan ini sudah salah. Kita lanjut aja dari pseudocode-nya. Algoritmanya dimulai dari prosedur yang memasukkan input n integer dan juga w array 2 dimensi yang berisikan number, dan juga f set of h yang dimana ini akan dijadikan awalnya himpunan kosong yang akhirnya akan memiliki semua penyambungan antar kota yang dipilih oleh algoritma ini. Lalu menginisialisasikan nir sebagai index dan min sebagai number, e sebagai edge atau vertexnya, dan juga nearest yaitu array satu dimensi yang berisikan index dan distance sebagai array satu dimensi yang berisikan number. Lalu kita mulai saja dulu. Kita mulai dari f dijadikan himpunan kosong. Lalu kita akan melakukan for i sama dengan 2 to n do. Nearest i sama dengan 1 dan distance i sama dengan w 1i. Pada bagian ini kita akan melakukan penginisialisasikan dimulai dari vertex pertama. Mulai dari vertex pertama. Lalu kita akan merepeat n-1. Kenapa n-1? Ya karena tadi sudah dipilih vertex pertamanya, di mana min itu sama dengan tak hingga. Ini nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut. Lalu ada loopingnya lagi, yaitu for i sama dengan 2 to n do if 0 sama dengan distance i kurang dari min, then
min sama dengan distance I dan near sama dengan E. Lalu kita end looping tersebut, di mana looping ini akan mendapatkan pengecekan semua vertex yang akan dimasukkan yang dekat dengan si vertex yang pertama ini yang dipilih. Lalu kita akan menginisialisasikan si E-nya itu sebagai si vertex yang dekat dengan si vertex yang sudah diambil. Lalu kita akan meng-add si E itu ke F. Lalu distance near-nya dikurangi 1 dikarenakan vertexnya sudah terpilih ke F, dimasukkan, dan vertex yang dipilih tersebut akan dihapus. Lalu for I sama dengan 2 to n do if wi near kurang dari distance I, maka distance I sama dengan wi near dan nearest I sama dengan near, yang dimana ini akan melakukan pengecekan update untuk setiap vertex yang pastinya bukan yang sudah dimasuk ke F, yang dimana akan diupdate si nearestnya, yang terdekatnya, dan juga distance-nya. Lalu kita mulai penjelasan tentang pseudocode algoritma minimum spanning tree ini, bagaimana cara kerjanya. Contoh, kita memiliki 5 vertices, 5 vertex, yaitu V1, V2, V3, V4, dan V5. Contoh ini 5 ini adalah kotak yang akan menyambungkan kabel listrik ke 5 kotak ini, dan kita akan mencari cost atau banyaknya kabel yang minimum untuk semua ya, agar 5 kotak ini dapat memiliki aliran listrik. Contoh kita memiliki costnya segini 4, 5, 4, 3. Contohnya seperti ini. Kita inisialisasikan dulu F sama dengan, karena masih himpunan kosong jadi masih kosong dulu. Kita mulai dari algoritmanya. Yang pertama kan tadi dimulai dari si vertex pertama, maka vertex pertama dulu kita akan memilih tadi vertex mana yang akan nyambung ke vertex 1 yang terdekat dan memiliki minimum cost, yaitu ke V1 dan V2 memiliki cost 1, lalu V1 ke V3 akan memiliki cost 3. Yang paling kecil pasti terlihat, yaitu yang 1. Jadi kita akan menyambungkan ke V1 ke V2. Kita costnya 1. Lalu kita akan menambahkan si penambahan vertex ini, penyambungannya ke F. Jadi V1, V2. Lalu V1 dan V2 udah masuk ke F, jadi mana yang dekat dengan V1 dan V2 dengan cost yang kecil, yaitu V3 dan V4. Nah, dimana yang nyambung ke V1 dan V2 itu memiliki cost 3, 3, dan 4. Yang paling kecil adalah 3. Dikarenakan ada 2, kita ambil yang ke V1 ke V3. Karena kan tadi mulai dari V1 dulu kan. Jadi kita akan sambungkan V1 ke V3 dengan cost 3. Kalau kita akan tambahkan ke F-nya V1, V3. Lalu yang bersambungan dengan V1, V2, dan V3 adalah V5 dan V4. Nah, dimana yang dari ini berhubungan yang memiliki cost yang kecil. Dari 4, 5, 4 ini yang pasti terlihat adalah 4. Jadi kita coba ambil dari V2.
dikarenakan yang lebih kecil. 4 dikarenakan sudah 4 vertices, kita yang terakhir lanjut ke vertex 5. Yang nyambungnya itu adalah V3 dan juga V4. Nah, yang memiliki cosnya V3 ke V5 nya 4, V4 ke V5 nya 3. Yang kecil pasti yang ketiga, berarti V4 ke V5. Oh ya maaf, belum di-add tadi. V2, V4. Lalu V4, V5. Nah, ini dikarenakan sudah mencakup seluruh kota gitu, vertex, maka ini adalah spanning tree yang mencapai nilai minimumnya. Jadi nilainya adalah total dari keseluruhan costnya, yaitu 1 tambah 3 tambah 4 tambah 3 sama dengan 4 tambah 4 jadi 11. Hasil dari vertex minimum spanning tree-nya adalah 11. Oh iya, bagian yang matriksnya itu adalah seperti ini. Kita gambar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai dari vertices yang sama akan menghasilkan cos 0. Lalu vertex 1 ke vertex 2 itu cosnya 1. Kalau ketiga itu 3. Keempat karena tidak bisa, berarti tak hingga. Kelima juga tidak bisa, berarti tak hingga. Berarti bagian sini juga sama ke bagian sini. Lalu yang karena sudah bagian satu sudah, bakal lanjut ke yang dua. Yang vertex yang nyambung ke V2 itu adalah V1 nya 1 tadi udah, ke V3 nya 3, ke V4 nya 4, ke V5 nya tidak bisa menjadi tak hingga. Karena sama, kita samakan lagi 4 tak hingga. Lalu 3 ke 4, 3 ke 4 5, 3 ke 5 4. Lalu sama lagi 5 4. Lalu yang 5 ke 4, 5 ke 4 3 3. Aduh, maaf, kita hapus dulu. Nah, kita sudah mendapatkan bagian matriksnya dan akan dipilih yang tadi dapat si minimum spanning tree-nya 1 3 maaf, V3 ke ini maaf, ini salah. Hmm, 3 lalu ke V2 V4 V2 V4 V2 V4 V4 V5. Ini hasilnya akan menjadi 11 yang ini. Itu saja penjelasan dari pseudocode dari minimum spanning tree yang menggunakan metode prim. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Aswin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswin Sulfiroyan. Saya akan menjelaskan kompleksitas waktu dari algoritma prims untuk mencari minimum spanning tree. Baik, langsung saja. Yang pertama, ketika kita melakukan inisialisasi, kita akan melakukan proses banyak n kali. Begitu juga ketika kita melakukan inisialisasi lari terdekat, kita akan melakukan proses banyak n kali. Lalu ketika kita memasukkan sisi P dan Q ke dalam himpunan S, masing-masing kita akan melakukan proses sebanyak 1 kali.
dan juga ketika kita mengenolkan terdekat P dan juga terdekat Q, masing-masing kita akan melakukan proses banyak satu kali. Lalu pada while index kurang dari sama dengan N, pada ketika kita mengassign index ke dalam J, kita akan melakukan proses banyak satu kali. Dan juga ketika kita mengassign array M ke dalam min, kita akan melakukan sebanyak N kali. Nah, pada for K diassign 1 to N, kita akan melakukan proses banyak N kuadrat kali. Maka kompleksitas waktunya adalah sekian, maka big O-nya adalah N kuadrat. Lalu untuk perbandingan algoritma Prim's dan brute force dalam mencari minimum spanning tree, untuk ketika kita menggunakan algoritma brute force, maka kompleksitas waktunya pasti akan lebih lambat dibandingkan algoritma Prim's. Mengapa? Karena pada saat kita menggunakan brute force, kita pasti akan mengecek semua possibility yang ada, sehingga kita mendapatkan minimum spanning tree yang kita inginkan. Maka dari itu, penggunaan algoritma greedy prims akan lebih cepat dan juga lebih efisien untuk mencari minimum spanning tree. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi segitu saja dari kami. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.